Shalom bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita bersekutu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber kehidupan, Engkau telah memberikan waktu yang sangat berharga bagi kami, di mana sebentar kami akan memulai aktivitas kami. Berkatilah kami ya Tuhan lewat Roh Kudus-Mu yang semakin memelihara kami, agar apapun yang kami kerjakan pada hari ini boleh membuahkan hasil yang maksimal dan kami tetap dalam perlindungan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, Selasa 14 Juni 2022, yang tertulis dari Yesaya pasal 42 ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini adalah merupakan nubuat Nabi Yesaya yang menceritakan tentang hamba yang rendah hati, akan tetapi memiliki kuasa. Jemaat yang terkasih, nubuat ini ditunjukkan kepada bulu yang patah terkulai dan sumbu yang pudar nyalanya. Bisa kita lihat di ayat yang ketiga. Maksudnya adalah bangsa Allah yang terbuang di Babel karena dosa mereka. Mereka tidak taat. Mereka memberontak kepada Allah, dan firman Tuhan pada saat ini adalah ketika mereka juga untuk semua orang yang menderita karena penindasan di tengah-tengah keterbatasan mereka. Kedatangan hamba inilah yang boleh kita sorot, yang dimana Allah telah memerintahkan hambanya untuk menunjukkan dan menegakkan hukum. Pekerjaan inilah yang selalu dimiliki oleh para hambanya, di mana hamba Allah harus memiliki kerendahan hati dan tidak dengan kekerasan. Faktor utama yang bisa kita lihat di renungan pada saat ini, yaitu ketika keberhasilan hamba Allah karena penyertaan Allah. Apapun yang dilakukan para hamba Allah tentu adalah karena penyertaan Allah, kekuatan Allah, dan roh Allah yang diberikan kepada para hambanya. Melalui Yesus Kristus kita telah menerima keselamatan, dan sampai pada saat ini kita sebagai orang yang percaya harus mampu memberikan segala potensi yang ada pada kita kembali kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tentu sebagai orang yang sudah dipilih, orang yang sudah dimampukan Kristus dan sudah menerima keselamatan, hendaklah kita semakin menginginkan pekerjaan-pekerjaan Allah. Kita menjadikan pekerjaan Allah menjadi kegirangan bagi diri kita, karena itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Renungan ini juga mengajak kita untuk tetap mengandalkan roh Tuhan yang semakin bekerja dalam kehidupan kita. Dan Allah juga ternyata bisa menyatakan cinta kasih-Nya lewat hukum-Nya yang diberikan kepada bangsanya. Untuk itu, ketika kita diperhadapkan oleh keberhasilan melakukan segala sesuatu, ingatlah saudara-saudaraku bahwa itu bukan karena kepintaran, itu bukan karena strategi kita, dan itu bukan karena kehebatan kita. Akan tetapi itu semuanya hanya karena Allah yang telah menyertai dan menolong kita. Pujilah Allah di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Selamat melanjutkan aktivitas bagi kita semua.
Tuhan semakin memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Firman-Mu yang telah kami dengar, kiranya itu semakin mengajarkan kami, agar kami boleh memiliki hati seperti hamba-Mu yang selalu merendahkan hatinya, yang selalu mengakui bahwasanya dirinya penuh dengan keterbatasan. Ajarkan kami ya Tuhan, ketika kami boleh memperoleh keberhasilan, ketika kami boleh memperoleh kejayaan, biarlah dalam kehidupan kami nama-Mu boleh semakin kami muliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, terkhusus yang sedang berjuang untuk mencari hal-hal yang penting dalam kehidupannya. Engkaulah yang memberkati dan memberikan kepada mereka kesehatan, sukacita yang daripada-Mu. Terkhusus ya Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang dalam pergumulan, dalam kesulitan, maupun dalam keadaan sakit penyakit. Engkaulah yang membantu mereka dan memberikan pertolongan, agar mereka semakin membicarakan kebaikan-Mu di tengah-tengah kehidupannya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pemimpin kami, dimanapun mereka berada, apapun tugas yang mereka emban ya Tuhan, tolong bantu mereka, agar lewat kebijakan yang mereka berikan kepada masyarakat, boleh menyenangkan hati-Mu dan menyenangkan setiap kami yang percaya kepada-Mu. Kami akui ya Tuhan, kami adalah makhluk yang penuh dengan keterbatasan. Untuk itu, hapuskanlah kami ya Tuhan dari segala ragam dosa kami ya Tuhan, agar kami semakin layak menjadi anak yang Kau kasihi. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.